Alexander ketiga dari Makedonia, yang juga dikenal sebagai Alexander Agung, adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno, Makedonia. Ia naik tahta pada tahun 336 sebelum Masehi pada usia 20 tahun dan dikenal karena memimpin sejumlah kampanye militer selama masa pemerintahannya. Pada usia 30 tahun, Alexander Agung telah membangun salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah yang membentang dari Yunani hingga barat laut India. Sepanjang perjalanan tersebut, ia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Alexander Agung dikenal hingga kini sebagai salah satu pemikir militer terbesar sepanjang masa dan dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah kuno. Ia menggunakan kombinasi taktik yang pragmatis dan rencana yang matang untuk menguasai wilayah yang luas. Ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di Mesir, India, dan Kekaisaran Achaemenida, di antara wilayah-wilayah lainnya. Alexander Agung lahir di Peia, ibu kota kerajaan Makedonia. Terdapat beberapa legenda terkait kelahirannya. Salah satunya adalah pengakuan ibunya yang bermimpi dirinya tersambar petir sebelum menyadari bahwa ia sedang mengandung, sehingga sebagian orang percaya bahwa Alexander adalah putra dewa Zeus. Tanda-tanda lain yang dicatat pada masa itu juga dipandang sebagai isyarat bahwa Alexander ditakdirkan untuk menjadi seorang tokoh besar. Pada masa kecilnya, Alexander belajar membaca, bermain lira, bertarung, menunggang kuda, dan berburu. Saat masih muda, ia berhasil menjinakkan seekor kuda yang kemudian ia beri nama Bucephalus, yang menemaninya sepanjang masa pemerintahannya. Alexander juga dididik oleh filsuf dan polimet terkenal Aristoteles hingga ia berusia 16 tahun. Selama masa pendidikannya, Alexander mengembangkan kecintaan pada puisi, khususnya karya-karya Homer. Pendidikan Alexander di bawah bimbingan Aristoteles berakhir ketika ia berusia 16 tahun. Sebagai pewaris tahta Makedonia, ia sempat menjabat sebagai wali raja saat sang ayah pergi berperang yang memberinya pengalaman dalam mengelola kerajaan. Pada tahun 336 sebelum Masehi, ayahnya, Philip kedua dari Makedonia, dibunuh pada acara pernikahan Cleopatra, saudari Alexander. Setelah kematian ayahnya, Alexander naik tahta. Pada tahun berikutnya, Alexander Agung memulai kampanye Balkan dengan mengambil alih wilayah Trakia dan Iliria. Ini merupakan kampanye militer pertamanya dan berakhir dengan kemenangan besar. Makedonia berhasil menegaskan kembali kendali atas kawasan Balkan yang sebelumnya memberontak setelah kematian Philip kedua. Para penasihat Alexander menyarankan agar ia menggunakan jalur diplomasi untuk menghadapi wilayah-wilayah pemberontak. Tetapi Alexander mengabaikan saran itu dan memimpin 3.000 pasukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara langsung. Metode Alexander dalam menundukkan negara-negara pemberontak berbeda-beda, tergantung pada respons mereka. Athena mengajukan perdamaian, dan Alexander memaafkan semua pemberontak. Namun Thebes justru memilih melawan pasukannya, sehingga Alexander membalas dengan menghancurkan kota tersebut dan membagi wilayahnya kepada kota-kota lain di sekitarnya. Tindakan ini menciptakan perdamaian sementara di Yunani, yang kemudian memungkinkan Alexander untuk memulai memikirkan ekspansi wilayah kerajaannya. Sebelum wafat, Raja Philip kedua telah memulai kampanye melawan Kekaisaran Persia pertama, yang dikenal juga sebagai Kekaisaran Achaemenida. Ketika kabar kematian Philip sampai kepada pasukan Yunani, moral mereka runtuh dan mereka akhirnya dikalahkan. Alexander ingin melanjutkan kembali kampanye tersebut dan menaklukkan Kekaisaran Achaemenida.
ia berhasil mengumpulkan pasukan lebih dari 48.000 prajurit dan menyeberangi Hellespont yang kini dikenal sebagai Dardanelles pada tahun 334 sebelum Masehi. Alexander berhasil mengalahkan pasukan kekaisaran Achaemenida dalam pertempuran Granicus dan menerima penyerahan ibu kota mereka. Setelah itu, ia bergerak di sepanjang pantai Ionia, memberikan demokrasi dan otonomi kepada kota-kota di wilayah tersebut. Alexander Agung mampu merebut cukup banyak wilayah, sehingga ia menyebut dirinya sebagai Raja Asia setelah menguasai Suriah, Tirus, dan pesisir Levant. Setelah pencapaian ini, Alexander segera mengalihkan perhatiannya ke Mesir. Pasukan Alexander mengepung kota Gaza yang memiliki benteng pertahanan sangat kuat. Para penasihatnya memperingatkan agar tidak melanjutkan pengepungan, tetapi Alexander tetap melakukannya hingga akhirnya ia berhasil merebut kota tersebut. Setelah menguasai Mesir, ia memugar kuil-kuil kuno dan mempersembahkan penghormatan kepada para dewa Mesir yang membuatnya populer di kalangan rakyat. Bahkan, banyak orang Mesir memandang Alexander bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembebas. Setelah melalui kampanye panjang, Alexander akhirnya merebut ibu kota kekaisaran Achaemenida setelah terjadi pertempuran di gerbang Persia. Ia memasuki kota Persepolis dan tinggal di sana selama 5 bulan. Pada masa itu, kebakaran besar melanda kota dan menghancurkan sebagian besar bangunannya. Alexander menunjukkan penyesalan atas kehancuran tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk membantu memadamkan api. Setelah menaklukkan kekaisaran Achaemenida, Alexander Agung memulai kampanye di anak benua India. Ia ingin mencapai ujung dunia dan laut besar di luar sana, sehingga ia melakukan invasi ke India untuk memperluas kerajaannya. Ia meraih kemenangan penting melawan Raja Porus dalam pertempuran Hydaspes, tetapi akhirnya berhenti di Sungai Beas karena pasukannya lelah dan ingin pulang untuk bertemu keluarga mereka. Alexander sebenarnya masih memiliki sejumlah rencana kampanye lain, termasuk invasi ke Arabia, tetapi ia tidak sempat melaksanakan rencana tersebut. Pada Juni 323 sebelum Masehi, Alexander Agung wafat di istana Nebukadnezar kedua di Babilonia, kota yang ia rencanakan untuk dijadikan ibu kotanya. Ia meninggal pada usia 32 tahun, dan penyebab kematiannya hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa, seperti ayahnya Philip II, Alexander Agung dibunuh oleh salah satu musuhnya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa ia meninggal karena sebab lain, seperti terlalu banyak meminum anggur murni tanpa campuran. Setelah kematian Alexander Agung, kerajaannya runtuh karena ia tidak memiliki ahli waris yang jelas. Wilayah kekuasaannya kemudian dibagi-bagi di antara para jenderalnya, yang menandai berakhirnya semua pencapaian yang telah ia dan ayahnya perjuangkan. Kini, para sejarawan menilai bahwa Alexander Agung terlalu fokus memperluas wilayah kekuasaannya dan mengabaikan pengelolaan daerah yang sudah dimilikinya. Ia tidak meninggalkan penerus yang sah dan juga mengabaikan kesehatannya, yang mungkin turut menyebabkan kematian pada usia muda. Alexander Agung memerintah sebagai Raja Makedonia hanya dalam waktu yang relatif singkat. Namun, dalam waktu singkat itu, ia mampu mendirikan sebuah kekaisaran besar yang membentang hingga beberapa subbenua. Ia tidak hanya berhasil dengan cepat menghentikan pemberontakan di dalam wilayah kekuasaannya setelah kematian ayahnya, tetapi ia juga memperluas kekuasaannya melalui serangkaian kemenangan yang menentukan dan cepat. Salah satu hal yang membuat Alexander Agung populer sebagai penguasa adalah cara berpikirnya yang rasional. Jika memungkinkan, ia berusaha menghindari pengorbanan nyawa yang tidak perlu dan memilih jalan menuju perdamaian
apabila opsi tersebut tersedia. Hal ini menjadikannya seorang penguasa yang pragmatis. Dan selain itu, Alexander Agung juga menghormati adat istiadat budaya lain yang ingin ia masukkan ke dalam kekaisarannya, serta menunjukkan rasa hormat kepada para rivalnya. Meskipun Alexander Agung hanya memerintah sebagai Raja Makedonia kurang dari 13 tahun, tindakannya mengubah jalannya sejarah. Ia berhasil membangun sebuah kekaisaran besar yang membentang dari Makedonia hingga Mesir dan dari Yunani hingga sebagian wilayah India. Hal ini tidak hanya membuat kebudayaan Helenistik menyebar jauh melampaui batas aslinya, tetapi juga membuka peluang perdagangan dan perjalanan antar wilayah yang sebelumnya sangat berjauhan. Beberapa sejarawan menganggap Alexander Agung sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah karena ia memimpin salah satu pasukan terbesar dan terkuat di dunia. Alexander juga berhasil memerintah sebuah kekaisaran raksasa yang dapat disandingkan dengan beberapa imperium terbesar dalam sejarah. Dengan menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah kekuasaannya, Alexander Agung meletakkan dasar bagi penyebaran demokrasi secara global yang baru terjadi ratusan tahun kemudian. Ia juga memungkinkan berbagai unsur kebudayaan dari berbagai bangsa untuk saling bertemu dan berinteraksi. Hal ini memperkenalkan banyak orang di dalam kekaisarannya pada budaya, penemuan, makanan, musik, dan kisah-kisah yang sebelumnya tidak pernah mereka temui, sehingga memperkaya wawasan budaya dan spiritual masyarakatnya. Alexander ketiga dari Makedonia, yang lebih dikenal sebagai Alexander Agung, menjadi raja pada usia 20 tahun dan telah menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal pada masanya sebelum wafat pada usia 32 tahun. Dalam masa pemerintahannya yang singkat namun penuh peristiwa, ia membangun sebuah kekaisaran luas yang membentang dari Yunani dan Mesir hingga ke India. Namun, mimpi sang penguasa muda untuk melakukan penaklukan lebih jauh terhenti akibat kematiannya yang tak terduga di Babilonia. Banyak yang diketahui tentang kehidupannya, pemerintahannya, dan warisannya. Namun, masih banyak hal menarik untuk digali. Berikut adalah fakta yang kurang dikenal tentang raja, jenderal, penakluk, sekaligus legenda ini. Yang pertama, Alexander Agung adalah anggota sebuah dinasti kuno. Nama Alexander Agung sangat terkenal, namun hanya sedikit yang mengetahui bahwa sebelum dia diabadikan dalam sejarah sebagai agung, penguasa muda ini dikenal sebagai Alexander ketiga dari Makedonia. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi dari Raja Filipus kedua dari Makedonia dan istri keempatnya Olympias. Filipus berasal dari dinasti kuno, Argeadae, yang asal-usulnya dilacak hingga masa mitos dalam sejarah Yunani. Menurut sejarah, pendiri dinasti tersebut, Raja Caranus, adalah salah satu keturunan Herakles. Dan meskipun bukan orang Makedonia, Olympias, ibunya, juga berasal dari keturunan kerajaan kuno. Ibu Alexander ini adalah putri Raja Molosia, sebuah suku Yunani kuno dari wilayah Epiros. Garis keturunan bergengsi Olympias tidak berhenti di situ. Keluarganya mengklaim memiliki hubungan dengan pahlawan perang Troya, Achilles yang legendaris. Dengan demikian, Alexander dapat menelusuri asal-usulnya hingga beberapa tokoh paling terkenal dalam sejarah dan mitologi Yunani. Tak heran bila pangeran muda itu merasa dirinya ditakdirkan untuk menjadi besar. Yang kedua, Aristoteles adalah gurunya. Filipus tidak hanya mengajarkan putranya seni berperang. Sebagai seorang pangeran Makedonia, Alexander mendapatkan pendidikan terbaik dalam bidang sejarah, filsafat, sastra, aljabar, dan berbagai disiplin penting lainnya. Istana kerajaan di Peia dipenuhi dengan para pemikir paling cerdas pada masanya yang diundang untuk mendidik sang penakluk masa depan.
Di antara mereka ada seorang tokoh besar, yaitu Aristoteles, filsuf terkenal. Memang pada waktu itu Aristoteles belum sepenuhnya termasyhur, tetapi ia dikenal luas sebagai murid dari Plato. Oleh karena itu, Filipus II mengundangnya untuk mendidik Alexander dengan janji akan membangun kembali rumah sang filsuf di Stagira. 3 tahun masa pengajaran Aristoteles meninggalkan jejak mendalam bagi Alexander muda, menumbuhkan kecintaan seumur hidup terhadap filsafat. Menurut sebuah legenda, ketika masih menjadi pangeran, Alexander pernah bertemu dengan Diogenes, seorang filsuf asketis yang dikenal karena penolakannya terhadap harta benda duniawi, serta kebiasaannya tidur di dalam sebuah kendih tanah liat besar. Ketertarikan Alexander terhadap filsafat tidak pernah pudar. Saat berada di India, ia bahkan sempat beristirahat dari peperangan untuk terlibat dalam diskusi panjang dengan para gimnosopis, yakni filsuf telanjang dari tradisi Hindu atau Jain, yang seperti Diogenes menolak kesombongan manusia sekaligus menolak pakaian. Yang ketiga, Alexander Agung sangat mencintai kuda setianya, Bucephalus. Biografi Alexander yang ditulis oleh Plutarchus juga memuat sebuah kisah terkenal tentang cinta dan kesetiaan antara manusia dan hewan. Ketika Alexander berusia 10 tahun, ayahnya ditawari seekor kuda yang besar dan gagah. Namun, kuda itu menolak untuk dijinakkan. Merasa marah atas sifat keras kepala sang kuda muda, Filipus memerintahkan agar hewan itu dibawa pergi. Akan tetapi Alexander justru terpesona oleh keindahan kuda tersebut dan segera turun tangan untuk mengatasi hal ini. Ia bahkan bertaruh bahwa dirinya mampu menaklukkan binatang buas itu. Dengan kecermatannya, sang pangeran menyadari bahwa kuda tersebut sebenarnya takut pada bayangannya sendiri. Dengan menghadapkannya ke arah matahari, Alexander berhasil menjinakkan kuda liar itu. Sejak saat itu, Alexander memelihara kuda tersebut dan menamainya Bucephalus atau Bucephalus, yang berarti kepala sapi. Hubungan antara keduanya menjadi begitu erat hingga tak terpisahkan. Ketika Alexander memulai kampanye legendarisnya melawan Persia, ia memilih Bucephalus sebagai kuda perangnya. Bersama tuannya, Bucephalus mengikuti perjalanan panjang yang penuh pertempuran hingga mencapai ujung dunia yang dikenal pada masa itu. Akhirnya, di tanah India yang jauh, perjalanan Bucephalus pun berakhir. Sekitar tahun 326 sebelum Masehi, setelah pertempuran Hidaspes, kuda setia itu meninggal, baik karena luka perang maupun karena usia tua. Untuk menghormati sahabat sekaligus pendamping setianya, Alexander membangun sebuah kota di tepi sungai Hidaspes dan menamainya Alexandria Bucephala. Kota tersebut menjadi monumen abadi atas ikatan antara penakluk terbesar dunia kuno dengan kuda kesayangannya. Yang keempat, Alexander tidak pernah kalah dalam pertempuran. Sebagian besar masa pemerintahannya dihabiskan oleh Alexander untuk berperang melawan kota-kota negara Yunani, suku-suku Trakia, maupun pasukan-pasukan raja-raja Persia dan India. Dalam setiap pertempuran, Alexander memaksimalkan penggunaan formasi phalanx dan companion cavalry, sehingga ia berhasil mengembangkan pasukannya menjadi kekuatan militer paling tangguh pada zamannya. Kejeniusan taktik dan strategi militer Alexander hingga kini masih diajarkan di akademi-akademi militer paling bergengsi di dunia. Tidak mengherankan, karena selama 15 tahun berperang, Alexander Agung tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan dalam pertempuran. Mengapa demikian? Selain karena ia telah diajarkan seni berperang sejak usia muda, Alexander juga memiliki karisma pribadi yang luar biasa, keberanian besar, dan kemampuan kepemimpinan yang cemerlang. Kehadiran Alexander yang hampir selalu berada di garis depan bersama pasukannya selalu meningkatkan moral tempur dan memperkuat tekad mereka untuk bertarung. Namun,
Kebiasaan Alexander untuk memimpin pasukan secara langsung juga membuatnya berkali-kali berada dalam situasi nyaris mati dan meninggalkan banyak luka serius. Sebagai contoh, dalam pertempuran Sungai Granikos, Alexander hampir kehilangan nyawanya sebelum akhirnya diselamatkan oleh Kratos si Hitam yang berhasil menewaskan penyerang Persia pada detik-detik terakhir. Luka paling parah yang pernah dialami Alexander terjadi dalam kampanye India ketika sebuah panah musuh menembus paru-parunya, nyaris merenggut nyawanya. Meski terluka parah, sang penakluk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanannya, membuktikan ketangguhan serta tekad besi yang menjadikannya legenda militer dunia kuno. Yang kelima, ia menamai banyak kota dengan namanya sendiri dan satu dengan nama kudanya. Alexander Agung bukan sekedar penakluk, tetapi juga seorang pendiri kota. Selama kampanye militernya yang berlangsung lebih dari 1 dekade di wilayah timur, ia mendirikan lebih dari 70 kota baru. Tidak mengherankan jika sebagian besar kota tersebut dinamai sesuai dengan namanya sendiri, kecuali satu kota di India yang ia namai untuk menghormati kuda kesayangannya, Bucephalus. Jejak kota-kota Alexander dapat ditelusuri sepanjang rute kemajuan pasukannya di wilayah yang kini menjadi Turki, Iran, Afghanistan, Tajikistan, dan Pakistan. Sebagian besar kota tersebut kini hanya tersisa dalam bentuk reruntuhan atau menjadi dasar berdirinya kota-kota modern. Dari sekian banyak kota yang ia dirikan, yang paling terkenal tentu adalah Alexandria di Mesir, atau lebih dikenal dengan nama Alexandria et Aegyptium. Kota ini dirancang Alexander untuk menjadi ibu kota kekaisarannya. Namun, rencana itu tidak terwujud. Setelah kematian Alexander di Babilonia, kekaisaran yang ia bangun runtuh dengan cepat akibat peperangan di antara para penerusnya. Meski demikian, Alexandria tetap bertahan sebagai ibu kota dari kerajaan Ptolemaios, salah satu kerajaan Helenistik yang lahir dari pertikaian pasca kematian Alexander. Kota Alexandria kemudian melampaui masa kekuasaan Ptolemaios, menjelma menjadi pusat intelektual dan ekonomi Mesir Romawi. Baru pada abad pertengahan, kota tersebut kehilangan pamornya. Akan tetapi, pada abad ke-19, Alexandria bangkit kembali dan hingga kini dikenal sebagai kota terbesar kedua di Mesir, serta salah satu pusat penting di kawasan Mediterania. Dengan demikian, warisan Alexander sebagai pendiri kota tetap hidup, menegaskan bahwa dirinya tidak hanya seorang penakluk dunia kuno, tetapi juga seorang pembangun peradaban. Dan sekarang kalian sudah mengerti siapa sebenarnya Alexander the Great.